manusia maupun anggota masyarakat. Jadi perlu kita ketahui bahwa pendidikan itu kita tidak hanya menyampaikan atau membentuk anak menjadi anak itu pintar dalam bidang akademik, tapi yang pasti kita harus menuntun mereka segala kodrat mereka. Jadi anak itu menurut Ki Hajar Dewantara ada dua kodrat. Yang pertama yaitu kodrat alam, yang kedua kodrat zaman. Kodrat alam itu berkaitan dengan di mana dia lahir, di mana dia tinggal, lingkungan di mana dia berada saat ini. Sedangkan kodrat zaman itu adalah anak berkembang sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Jadi zaman ibu-ibu dulu dengan zaman saya dan dengan zaman anak sekarang itu sudah berbeda. Semakin berkembang itulah yang menjadi tugas kita dalam menuntun anak dalam kodrat zaman. Kemudian dalam KHD itu mengajarkan tentang pendidikan budi pekerti. Nah inilah yang menjadi PR besar kita tentang budi pekerti yang mungkin saat ini sangat minim, sangat kurang. Jadi pendidikan budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara merupakan bersatunya antara cipta yaitu kognitif, karsa afektif, dan sehingga akan menimbulkan karya atau psikomotor. Jadi ketika anak mempunyai daya cipta, daya karsa akan menimbulkan semangat baru, tenaga baru untuk menciptakan sesuatu yang baru atau yang disebut dengan keterampilan psikomotor. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Jadi di sini itu kita guru atau pendidik itu sebagai petani, di mana kita itu menanam atau menebar persemaian padi, biji padi, kita semaikan ke tanah, baik itu tanah subur atau tidak subur. Jika kita itu merawatnya, memberi pupuk, menyiangi, membasmi hama, itu pasti akan tumbuh menjadi padi yang berkualitas bagus. Ya, Ibu? Iya. Tapi meskipun kita di tanah yang sangat subur, tapi kita tidak merawat, tidak membasmi hama, tidak memberi pupuk, pasti hasilnya juga tidak akan bagus. Itu seperti itu. Jadi kita itu ibarat petani. Mau diapakan atau anak kita itu adalah tugas kita. Anak-anak hidup dalam dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri, yaitu tadi kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidik hanya merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Jadi padi itu akan kita apakan, yaitu nanti hasilnya yang akan kita tuai. Kita apakan anak kita arahkan yang baik, pasti akan menjadi baik. Jika kita mengarahkan itu hal-hal yang negatif, pasti juga hasilnya akan negatif. Dan akhirnya dalam pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara akan menciptakan yang saat ini sedang digembor-gemborkan, sedang digalakan oleh pemerintah, yaitu tentang merdeka belajar. Ini merdeka dalam arti ini itu bukan merdeka kita dari penjajah, tidak, tapi merdeka di sini anak-anak kita beri kebebasan sesuai kreativitas mereka, sesuai dengan kemandirian mereka, dan kita hanya menuntun. Kita kalau sebagai peternak bebek itu, kalau peternak bebek itu peternaknya itu di samping, di depan, di belakang, atau di mana ya Bu sama bebeknya itu? Di sebelah mana? Kalau peternak bebek itu kalau sedang angon bebek itu sebelah mana? Di belakang ya. Sebelah mana lagi? Cuma di belakang? Di sampingnya. Di samping. Apa hanya di samping, di belakang? Di depan. Di depan. Nah, itulah kita itu seperti ini Bu. Jadi kita tidak hanya di belakang. Ayah garap, ayah grab, sinau, tidak. Tapi kita bisa di belakang, kita bisa di samping, kiri kanan, juga bisa di depan. Itulah kita, makanya kita pendidik itu diibaratkan tadi seperti peternak bebek. Nah itu. Nah sekarang masuk ke budaya positif. Jadi untuk membentuk merdeka belajar dan akhirnya nanti mewujudkan P3 profil pelajar Pancasila. Itulah satu tujuan kita, visi kita bersama dalam dunia pendidikan saat ini, yaitu P3 profil pelajar Pancasila. Itu dibutuhkan satu budaya positif. Nah, di sini kita akan berbagi tentang budaya positif. Yang pertama tentang disiplin diri, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol kita sebagai pendidik, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi.
Jadi disiplin itu menurut KHD, disiplin diri itu memiliki motivasi internal, yaitu mempelajari bagaimana kita mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai. Jadi disiplin diri itu tidak sebatas kita harus taat pada peraturan. Oh, berarti kalau tidak berseragam itu tidak disiplin. Itu bukan. Kita harus menghilangkan pola pikir kita seperti itu, mindset kita. Tapi disiplin diri itu berhubungan dengan diri kita. Bagaimana cara kita mengontrol diri supaya kita bisa memilih tindakan, oh ini itu benar, oh ini itu salah. Itulah disiplin diri. KHD mengemukakan bahwa merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah saja, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi kalau mengerjakan sesuatu tidak perlu diperintah. Kamu kerjakan PR-nya, tidak perlu kamu kerjakan itu sendiri, tidak. Tapi kita motivasi itu harus timbul dari diri kita. Oh ya, ini tugas saya, berarti saya harus mengerjakan. Oh ini tupoksi saya, berarti saya harus melaksanakan. Itu namanya motivasi internal. Jadi motivasi yang berasal dari diri kita sendiri. Bisa juga motivasi itu dari luar, disebut motivasi eksternal. Itu seandainya diri kita tidak bisa memotivasi, kita perlu. Kadang-kadang kita, duh Pak aku males ya, Pak aku raiso disiplin waktu ya, bisa sendiri juga seperti itu. Nah, kita butuh motivasi dari luar. Mungkin Bu Kepala, ini saya buat jam berapa, jam pulang. Mau nggak mau kita harus melaksanakan itu. Nah, itu juga menjadi motivasi untuk kita. Tapi lebih baiknya itu kita harus menimbulkan motivasi dari diri kita sendiri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak memiliki disiplin diri. Kalau anak sudah memiliki disiplin diri, tanpa kita suruh, tanpa kita perintah, pasti anak-anak akan melaksanakan tugasnya dengan baik. 3. Motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 motivasi kenapa kok manusia itu berperilaku. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti kita tadi, kalau kita tidak memakai seragam, pasti nanti kita dihukum. Kalau tidak mau jalan tugas, pasti nanti disuruh bu guru keluar. Itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi kayak terpaksa. Di sini itu menjawab apa yang akan kita peroleh jika kita tidak melakukan. Jika saya tidak memakai seragam, nanti saya akan. Berarti negatif ya Bu? Nah, mesti negatif. Jika saya tidak mengerjakan PR, nanti bu guru akan. Itu jadi karena untuk menghindari hukuman biar tidak dihukum, berarti saya harus mengerjakan PR. Itu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, oh nanti saya melaksanakan itu dari buku sekolah, saya dapat hadiah, saya dapat uang, saya dapat bonus. Itu untuk mengharapkan imbalan. Ada itu nah, itu imbalan. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi jika memang sudah mempunyai motivasi yang ketiga ini, dia akan melakukan itu dengan ikhlas. Berarti karena dari motivasi diri sendiri, oh iya saya melaksanakan ini karena sudah jadi tanggung jawab saya. Itulah yang ketiga yang akan kita lakukan pada diri kita, kita terapkan pada diri kita dan juga ke anak-anak. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 3, termasuk kita sebagai pendidik harus benar-benar Ibu mengetahui kebutuhan dasar murid kita. Kenapa kok anak ini tidak mengerjakan PR? Kenapa anak ini datang terlambat? Kita harus tahu. Ternyata setelah kita mempelajari ini, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu survival, itu bertahan hidup. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Contohnya gini. Ada seorang anak datang ke sekolah, dia merebut makanan temannya, bekal temannya. Jika motivasi dia itu pengen karena saya lapar kok Bu, jadi saya merebut makanannya Wahyu. Nah, itu berarti dia untuk bertahan hidup. Survivalnya bertahan hidup berkaitan dengan kesehatan dia, kebutuhan rumah dia, kebutuhan fisik dia. Jadi saya merebut makanan karena saya lapar, karena ibu saya nggak kasih sarapan. Jadi dia memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi biar saya nggak lapar tuh, oh ya tak rebut makanannya teman saya.
itu kebutuhan survival. Kalau kebutuhan belonging ini adalah kasih sayang. Jadi gini, kalau kasih sayang itu caper, nah cari perhatian. Jadi kok bocah ini kepos-kepos indah ini tengah-tengah apa dong, indah ini guyu lah. Oh ternyata cuma mau cari perhatian ibu guru. Kasus yang tadi yang merebut makanan, oh pada ke bu guru, sana bilang ke bu guru nggak apa-apa, nanti paling bu guru nggak marah sama saya lah. Berarti si anak ini ingin kebutuhannya itu terpenuhi, yaitu kebutuhan kasih sayang. Akhirnya bu guru datang, kenapa mas kok kamu merebut makanannya Wahyu? Nah itu kan berarti bu guru memperhatikan lah. Ini adalah kebutuhan kasih sayang yang biasanya kebutuhan kasih sayang ini yang banyak terjadi di sekolah kita ya bu. Jadi banyak anak yang mungkin kurang kasih sayang di rumah karena kondisi keluarga itu. Nah inilah paling banyak biasanya kita temukan. Kemudian untuk fun itu kesenangan. Jadi merebut makanan ini ditanya bu guru, kenapa kok kamu merebut makanannya Wahyu? Nah saya senang goda Wahyu bu, biarin dia kan cengeng, biarin dia nangis kalau saya ambil. Nah berarti kan dia punya rasa senang. Aku senang nih Wahyu nangis ya, itu kesenangan. Jadi dari satu kasus itu bisa ada 5 kebutuhan. Kemudian freedom itu kemerdekaan, merdeka itu gini, kenapa kok kamu ngambil makanannya Wahyu? Lah saya tuh bosen ya bu, di rumah itu ibu tuh ngasih sarapan cuma telur dadar terus. Lah Wahyu kan bawanya kan ada sayur, ada ikan, ada ayam. Nah jadi dia itu ingin bebas karena bosan, karena ibunya itu hanya memberi telur dadar. Itu untuk freedom, jadi pengen bebas. Kemudian power ini pengakuan, penguasaan. Kenapa kamu ambil makanannya Wahyu? Lah saya kan hebat bu, biar Wahyu takut sama saya. Wahyu kan kecil, saya gede. Jadi dia ingin pengakuan bahwa dia itu wah, dia itu berani, dia itu nomor 1, dia itu pintar. Itu hubungannya dengan sok. Jadi power itu aku loh saya pintar, aku loh saya belajar, aku loh saya ganteng, aku loh juaranya lah. Itu adalah power, penguasaan atau pengakuan pada dirinya. Nah, bu, ya kita tebak-tebakan bu, biar gak kata bu. Tadi ada berapa kebutuhan bu? 4. Yo, ada berapa bu? Kebutuhan tadi ada berapa? Ada berapa kebutuhan tadi? Kebutuhan tadi ada berapa tadi? Ya, mantap. Ada berapa? Ya, ada berapa bu? Ya, ada 5. Survival bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kemerdekaan, kebebasan ini, kesenangan. Oke, jadi nanti pilih 5 ini. Ayo. Dan yang atau yang pertama, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Apa bu? Di antara 5 tadi bu? Berarti yang usil Mana bu? Coba. Kamu itu sama-sama nyanyi kok nggak boleh sama bu guru, kan nggak seru. Delapan, aku pilih 8. 8? Ya. 8 pasangan. Oke, kita simpan dulu jawabannya. Kembali bu. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Wes alat, loh ini loh gambarnya masih jelas, dilihat anak-anak. Nah itu apa? Yang mana bu? Milih lagi, Bu Siti. Apa bu? Biar gak ngantuk bu. Yang mana bu? Ayo. Yang mana? Gambarnya jelas tapi malah gurunya ini loh gambarnya masih itu jelek. Dilihat anak-anak yang mana? Tapi itu juga bisa masuk. Juga bisa. Bilangnya juga bisa masuk. Bilangnya kasih saya juga ya. Terus itu dua-duanya. Tidak pakai bahasa juga bisa ya, nanti tergantung konteksnya ya. Yang ketiga, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Ya jepit baru. Bu guru nih, ini ada bukan campur ya. Campur itu yang mana? Salah. Yang mana? Itu campur
Karena Bu, pengen kebebasan. Enggak itu Ya, ya. freedom, pengen Kemerdekaan itu. pengen merdeka, pengen bebas. Kita selesai. Bu guru bilang aku tidak bersenada berarti dia kan senang bernyanyi. Masa aku nyanyi nggak boleh? Kan nggak sebel, berarti dia butuh kesenangan. Aku sebel kalau aku tidak rapi malah ibu guru nunjukin Itu tadi yang power itu. penguasaan dia. Jadi dia ini karena dia aku gurunya jelek kan jadi apa ya? Nampek ini ya, menyakiti hatinya. Oh jelek malah dilihat ya teman-temannya. Ibu guru tidak punya kamu benar tadi caper, minta kasih sayang. Kemudian aku bosen, berarti kebebasan. Jadi pintar ibu-ibu. Nah sekarang 5 posisi kontrak ini kita Bu, kita dari kalimat ini jujur Bu, kita jadi yang mana Bu? Pembuka. Pembuka Pak? Semuanya. Ayo Pak. Membantu orang bersalah. Yang salah Punya ini, murid baik. ini kan anak-anak ya Bu, ini Nah kan ya, anak-anak. makanya. Pemantau juga. Tapi kebanyakan kita yang mana Bu? Membuat orang bersalah. Penghukum. Biasanya penghukum ya Bu. Nah, karena tadi anak-anak udah kurang gara-gara nanti kan dihukum, nanti kan disengaja ibu guru. Karena sebenarnya saya malah senang gini Bu. Pas aku kalau laki-laki kalau melihat kesalahan apa, mesti waktu laki-laki serba salah, mesti kayak gitu Bu. Jadi seakan-akan kita tuh selalu menyalahkan anak laki-laki padahal kan enggak, tapi kan mesti serba salah kecalanya ya. Gitu loh Bu. Nah sekarang kita akan pelajari satu persatu. Penghukum di sini berarti berhubungan dengan hukuman fisik. Mungkin tidak disiplin, tidak sesuai aturan, disuruh push up. Mungkin disuruh Orang seorang bermandi. kamar mandi. Iya, terus kamar mandi berhubungan dengan fisik atau verbal. Mungkin, oh kamu tuh loh, anak malas, anak bodoh lah. Itu berhubungan dengan sebagai penghukum ini. Ini yang sangat seharusnya kita hindari pada saat ini. Kemudian pembatalan bersalah. Pembatalan salah ini kita memberikan anak-anak di saat mereka salah tidak sesuai aturan itu masih dengan suara lembut. Jadi biar mereka itu merasa bersalah. Masa toh Mas, kamu anak pintar kok kayak gini. Masa toh deh kamu itu sebenarnya kamu tuh bisa, tapi kenapa kok nggak dikerjakan? Jadi kita masih ada suara lembutnya. Kita dekati, kita ajak dia. Itu pembatalan kan oh iya. Kayak aku ini sebenarnya iseng apa sih aku kok anggarap kan? Itu jadi dia akan merasa bersalah sendiri, dia introspeksi dirinya sendiri. Kemudian sebagai teman itu mengajak, ayolah Mas kamu bisa mulai mengerjakan matematika, kamu bisa, kamu kan pintar. Kita diberi motivasi terus sebagai teman. Bu guru yakin kamu bisa, demi bu guru kamu harus bisa. Nah itu adalah teman. Kamu bisa kok datang nggak terlambat, besok kamu bukunya jangan malam-malam, pasti bisa deh. Masa gugur aja bisa, teman bisa, kamu nggak bisa ya. Itu sebagai teman. Sebagai pemantau di sini kita memantau. Jadi ketika ada anak yang tidak sesuai, kita langsung berhubungan dengan orang tua. Kita hanya memantau, mengawasi mereka ketika di sekolah. Tapi ketika di rumah kita berkomunikasi dengan orang tua. Bagaimana Bu tadi anak ibu tidak mengerjakan tugas. Kemudian tadi saya suruh seperti ini. Apakah dikerjakan di rumah Bu? Kita pantau. Jadi ada komunikasi dengan orang tua. Nah, ini yang terakhir Bu. Ini adalah posisi yang seharusnya kita itu jadi ini loh Bu. Jadi manajer. Ini yang mungkin kita masih banyak belajar. Saya sendiri juga masih banyak belajar. Jadi kalau manajer ini sebagai posisi kontrol di tengah-tengah. Jadi kita tidak akan menyalahkan anak. Jadi ketika anak tidak sesuai aturan, kita tanya. Nah, kamu tahu yang kamu lakukan ini? Iya Bu. Salah enggak? Sesuai aturan enggak? Iya Bu, tidak sesuai. Mengapa kamu lakukan? Jadi kita dekati pelan-pelan. Mengapa kamu lakukan? Oh, lah itu gula. Nah, terus kalau kamu melakukan itu nanti akibatnya apa? Nah, kita pelan-pelan Bu, kita dekati, kita cari tahu. Ibaratnya kita cari seakar-akarnya. Kenapa anak itu bisa melakukan kesalahan atau tidak sesuai aturan. Setelah itu kita beri solusi. Gimana kalau kamu besok itu bobonya jam 7 atau habis sholat isya kamu tidur, jadi pagi tidak terlambat. Bagaimana? Setuju enggak? Ya sudah. Dia akan merasa oh iya benar ya yang dikatakan bu guru nggak marah. Bu guru
memberi penghargaan ke anak, misalnya kita kasih permen sekali. Terus besok lagi, pas aku mau lagi biar bisa dikasih permen dulu lagi, kasih lagi. Itu sangat berpengaruh dalam jangka pendek. Oh iya, saya nak melaksanakan tugas, besok dikasih permen. Kalau itu diulang terus, itu sangat berpengaruh di jangka panjang. Akhirnya dia akan melakukan sesuatu dengan imbalan. Nah, dengan mengharapkan imbalan. Coba nanti kalau disuruh bu guru lain, kamu coba maju ke depan, nggak mau nggak dikasih permen ya nggak mau. Kalau bu guru yang lain itu dikasih, dan itu pengaruhnya di jangka panjang dan jangka pendek. Itu penghargaan. Kemudian penghargaan menghukum. Namanya gini penghukum itu. Di dalam kitab ranking. Jadi menghukum itu di dalam ranking. Ketika anak itu ranking 1, dia akan merasa senang, bahagia, bangga. Tapi anak yang mendapat ranking 2, dia akan merasa terhukum. Duh, padahal saya itu ya pinter loh, pinter sekolah. Wah, iya loh, apa aku ranking 2. Jadi dia merasa dirinya itu terhukum sendiri, kecewa. Itu adalah menghukum dirinya. Jadi mungkin benar kakak 13 ini tidak memandang ranking, gitu. Jadi semua anak itu mempunyai kemampuan yang sama, hanya bidangnya beda. Nah, mungkin itulah salah satu konsep dari pemerintah, konsep dari Gajah Dewata yang diterapkan saat ini. Jadi penghargaan itu bisa menghukum. Kemudian yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Contohnya, anak-anak diminta untuk menebak gambar atau hitung-hitungan saja perkalian. Siapa cepat, dia dapat hadiah. Bu guru ada yang diungkapkan dulu, siapa cepat dapat hadiah. 3 kali 5, cepat jawab, entah itu benar, entah itu salah. Kan bu guru kan turunnya siapa yang cepat. Nah, siapa yang cepat ya? Nah, makanya yang cepat saja kasih hadiah. Kemudian yang lain yang mikir tadi, 3 kali 5 kurang, akhirnya ketemu bu 15, kan sudah telat. Nah, itu artinya penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan tidak efektif tadi. Dia akan melakukan sesuatu jika mengharapkan imbalan. Jadi ada harapan, ada imbalan. Kemudian penghargaan merusak hubungan ini bu. Jadi kalau ada temannya yang ini 1, yang kedua itu akan pada ke 1 ini lebih contoh ini. Bu Siti juara 1, pintar nyanyi, pintar melukis. Temen yang lain, anak aku luwes pintar tuh gambar apa ngalah ngobrol. Itu menunjukkan rasa iri. Nah, karena tadi satu guru itu menggol-menggolkan anak yang pintar. Hanya satu itu yang lain akan merasa iri. Aduh, aku dibanding-banding. Awas Mbak Siti lo tak tegak dah. Akan ada rasa dendam, akan rasa ada iri. Inilah penghargaan yang merusak hubungan. Dan ini mungkin dilema bagi kita bu. Jadi kita juga mau seperti apa, kita juga bingung ya bu. Mulai saat ini kita merubah itu. Tapi untuk terus penghargaan apa yang sebaiknya kita lakukan? Mungkin untuk saat ini kita tidak usah memberikan penghargaan yang berupa benda, berwujud benda. Tadi dengan jempol, dengan riuhan, dengan kita memuji anak itu, oh pintar, oh bagus, oh ini sanjungan itu akan lebih mengenal ke anak. Bukan nggak dikasih permen, nah, nanti kita akan bisa menjelaskan. Nanti permennya kita punya di luar aja ya sama bapak ibunya ya, bu guru. Pokoknya pintar anak, kamu pintar nak lah. Kita bagaimana cara kita untuk memberikan penghargaan lewat verbal saja. Nah, keyakinan kelas ini sama nggak bu menurut panjenengan dengan peraturan kelas? Keyakinan kelas dengan peraturan kelas dengan kesepakatan kelas menurut panjenengan sama atau beda? Beda gitu. Jadi kalau kesepakatan
abstrak berupa pernyataan dibuat dalam bentuk kalimat positif. Tadi Bu Suti ngendika kalau tidak boleh makan dan minum, tidak boleh berarti itu kalimat negatif. Dilarang membuang sampah di laci, gitu. Itu juga negatif. Kita selalu membahas seperti itu, tidak boleh dilarang. Siswa harus. Nah, itu ya. Kalau untuk keyakinan kelas tidak seperti itu. Hendaknya tidak terlalu banyak, hanya mudah diingat, dipahami, dapat diterapkan dan dibuat melalui musyawarah. Suatu saat bisa direvisi. Contohnya gini Bu, ada peraturan lalu lintas. Setiap pengendara kendaraan bermotor harus memakai helm. Itu adalah peraturan, gitu. Keyakinannya apa? Kenapa kok harus memakai helm? Kenapa? Kenapa Bu? Untuk melindungi. Nah, berarti untuk keselamatan ya. Nah, keselamatan itulah yang disebut keyakinan. Jadi kesepakatan atau peraturannya setiap pengendara wajib mengenakan helm. Tapi di balik kalimat itu, di balik peraturan itu ada satu keyakinan atau satu nilai yang ditanamkan, yaitu tentang keselamatan. Sama tadi, tidak boleh makan dan minum di dalam kelas. Nilainya apa Bu? Yang terkandung di kesepakatan itu Mengganggu pelajaran. Berarti tadi untuk meningkatkan nilai apa itu? Tidak boleh makan dan minum. Disiplin. Nah, jadi di dalam tidak boleh makan dan minum itu mengandung keyakinan kelas disiplin. Seperti itu Bu. Contohnya. Nah ini pertanyaannya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinan kelasnya adalah bahasa tanggung jawab. Jadi hanya 1-2 kata saja. Tidak usah panjang-panjang. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti nilai yang dituju adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Bisa ini sebenarnya bukan menghormati ini. Tapi komitmen pada sudah berkomitmen. Selain itu bisa apa Bu? Kalau hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Nilai apa? Disiplin. Tertib ya. Itu bisa. Dilarang melakukan kekerasan. Ada keselamatan, ya tidak saling berantem, menghormati orang lain. Kerukunan juga bisa ya Bu. Dilarang menggunakan narkoba. ya kesehatan. Berhubungan dengan kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Antri, kesabaran, menghormati orang lain dia tidak disegerakan. Menggunakan masker. Kesehatan untuk kesehatan kita di saat pandemi ini, keselamatan diri kita. Jangan berlari di koridor. Bisa tambah itu Ya. ketertiban itu. Oh ya, ketertiban juga bisa. Disiplin juga bisa, dia disiplin 5M. Jangan berlari di kelas. Lari-lari anak-anak. Keselamatan ya aman. Disiplin juga bisa. Oke. Ini hukuman itu bedanya antara hukuman, sanksi atau konsekuensi. Kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, tidak ada kesepakatan. Biasanya guru yang tahu. Oh kamu telat sekarang bisa 10 kali. Orang memiliki lapangan 50 kali. Itu otomatis karena guru sudah tadi loh jadi penghukum kedua. Ini orang badannya setelah hukum lah itu tadi loh. Jadi setelah tiba-tiba sak kawannya guru nih terserah ya kan. Biasanya hukuman fisik atau verbal. Itu kalau hukuman dan itu sangat negatif. Kemudian kalau sanksi atau konsekuensi itu sudah terencana, ada kesepakatan. Guru memonitor siswa. Jadi sanksi ini baik sikap yang baik maupun yang tidak baik itu pasti ada sanksinya, ada konsekuensinya. Oh kita juga dapat penghargaan dari guru. Kita bagusnya rajin dapat konsekuensinya sanksi. Ibu, apakah kamu mau mendapatkan sertifikat bintang hari ini? Berarti apa Bu? Hukuman atau sanksi? Apakah kamu
ditanya jadi anak itu, nak, kamu tahu nggak sepatu kamu warna apa? Jadi tidak semangat, kamu loh sepatunya coklat, dilepas, tidak seperti itu. Jadi di dalam mesta bukan di atas, nak, kamu tahu warna sepatu itu apa ya? Dia kata satu, iya sama, coklat. Bagus ya. Nah, bagus ya sepatunya warnanya coklat, baru ya. Nah, kita dekati. Tapi kan guyu merasa bersalah kan? Nah, nggak apa-apa. Bu Guru tahu kalau warna sepatu itu coklat, sepatumu baru. Mungkin kamu juga pakai sepatu yang tidak hitam, tapi sebaiknya kamu memakai sepatu yang apa ya nak ya? Hitam Bu. Kalau sepatumu warna coklat, berarti tidak sesuai dengan keyakinan kelas apa nak? Nah, disiplin bukan harus pakai sepatu hitam. Jadi anak akan mengungkapkan kesalahannya sendiri, mengungkapkan sendiri itu menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nih, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, kamu tahu aturannya harus memakai sepatu hitam. Tapi mengapa kamu sepatunya coklat, sepatunya merah, sepatunya bergaris-garis? Nah, kan saya jawab, Bu, dalam kemarin diberikan Ibu warnanya coklat, Bu, sepatu hitamnya sudah coba. Nah, itu dia akan mencari alasan mengapa dia melakukan itu. Nah, terus bagaimana? Terus kamu tahu itu tidak sesuai dengan keyakinannya di sini. Terus apa yang kamu lakukan? Dia akan mikir, ngapain ya? Nah, ini kesini Bu, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang tadi disepakati tadi? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Berarti kamu harus ngapain kalau kamu tahu tidak sesuai? Gini aja Bu, besok saya minta maaf ya Bu. Dia sendiri, saya minta maaf Bu, karena sepatu saya coklat, besok saya gak ulangi lagi kok Bu. Tapi kan gak hanya sebatas itu tak. Kita rangsang lagi. Kalau buktinya apa? Biar kamu tidak mengulang lagi, biar kamu tidak hanya bicara tidak ulang lagi. Buktinya apa untuk guru biar guru percaya? Nah, mungkin dia kan seperti ini. Aja Bu, nanti sepatu saya sampai rumah tak semua hitam Bu, tak minta tolong sama kakak saya ganti ke hitam biar warna hitam. Itu ide dia sendiri. Nah, Dipilih Bu. Nah, itu kan karena ide dia sendiri. Itulah menanyakan keyakinan dia. Segitu garis itu seperti itu Bu. Jadi kita mengungkapkan masalah kasus yang ada dia ngomong sendiri, Diatasi sendiri. ya diatasi sendiri. Jika memang dia tidak bisa mengatasi sendiri, kita mencoba memberikan solusi. Gimana kan? Saya tidak tahu Bu harus ngapain. Gimana kalau nanti di rumah kita kalau sama ayah dan bilang sepatunya bersedia enggak? Nah, saya dia buntu tidak bisa. Oh ya Bu, ya enggak apa-apa Bu lah. Itu kita beri solusi. Dan 3 langkah dalam segitiga restitusi ini tidak harus semua dilaksanakan, tidak harus urat. Jadi tahapan tidak harus urat dan tidak harus semua dilaksanakan, tergantung konteksnya. Yang intinya ketika kita sebagai manajer itu kita harus bisa melakukan segitiga ini tanpa kita menyalahkan anak, tanpa kita mengejas anak kamu salah. Itu tidak boleh. Jadi biar mereka mengungkapkan sendiri, memberi solusi sendiri. Nah, inilah Bu. Jadi nanti endingnya dari KHD, dari sekolah kita sekolah bunga itu adalah ketiga. Profil belajar Pancasila, beriman bertakwa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Untuk mewujudkan P3 inilah kita harus menerapkan yang namanya budaya positif. Tadi meliputi apa saja Bu budaya positif tadi Bu? Dari awal tadi? Waduh. Apa Bu? Disiplin, ide. Kita harus mengetahui kebutuhan dasar manusia.
jarum, sharing community atau apa nanti. Itu nanti kita bisa sharing masalah apapun di situ. Kita nanti bahas berapa kali pertemuan, misalnya sebulan sekali. Jadi itu rutin dilaksanakan kayak KKG itu loh, tapi intalan di sekolah kita. Kita bahas masalah yang sedang terjadi. Itu nanti atau 2 minggu sekali, setiap hari Sabtu misalnya. Itu kita adakan dan itu akan kita dokumentasikan Bu. Itu bisa jadi perangkat kita di sekolah kurang, mungkin itu juga akan jadi bahas untuk kita dan nanti bisa kita unggulkan atau kita bisa pamerkan seperti ini. Bu Kepala kita pamerkan itu tentang apa yang sudah kita lakukan di sekolah kurang. Jadi biar kita itu ada bedanya Bu dengan sekolah yang lain. Bukannya kita sombong tidak, tapi Memang iya kita sombong. ya. Oh ya, itu sombong Bu. Yang Sombong penting tapi nyata. sambungnya nyata dan sambung positif ya, bukan sambungnya negatif. Nah, ini tapi sebelumnya ini ada satu kasus, coba nanti panjenengan nanti Ibu ya, kita analisis bersama. Ini ada kasus saya bacakan maka tidak jelas. Anta dan Dina sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dina pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anta dengan kasar sampai 3 kakinya terlepas. Pada saat itu guru Mika langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu kepala sekolah, Ibu Sati menanyakan Dino tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati, yaitu tentang sikap saling menghormati. Ibu Santi melanjutkan bertanya apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun mengangguk. Kemudian Ibu Santi balik bertanya kepada Anto, apa kebutuhan Anto dalam peristiwa ini? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki Bu sebenarnya kita Pak. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Santi pun kembali bertanya ke Dino, apakah dia bersedia menjahitkan kembali ketika kancing Anto tersebut. Dengan kesal, Dino menanggapi, menjahit? Mana saya tahu di mana menjahit, Pak? Ibu Santi meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang kemeja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Santi menjawab, Pak Ervan, guru tata busana. Dina menyetujui dan sepanjang siang itu belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir terlihat pada jam pulang sekolah, kedua anak laki-laki tersebut sudah bercengkrama dan bersenda-gurau kembali. Jadi intinya Anto dan Dina berkelahi, kemudian Anto menarik baju, Dina sampai 3 kalinya terlepas. Itu kasusnya kemudian dipanggil. Nah, kita analisis Bapak Ibu. Mari kita analisis 1. Nilai kebutuhan apa yang diperlukan Dino? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Ada nilai tadi ada kebutuhan tanggung jawab nilai kebutuhan tadi ada 5. Kebutuhan survival bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, kasih sayang dan apa tadi pengakuan. Yang mana kira-kira Bu? Yang mana? Saya boleh ini mana? Paling bisa. Nah, kebutuhan yang ada Dino berarti survival tadi ya? Kalau survival. Teman. Yang mana? Antara kasih sayang, pengakuan atau penguasaan, bertahan hidup, kebebasan, kesenangan. Penguasaan. Karena apa? Nah, Emosi. merasa emosi, pengen jalan. Wah, nah itu adalah penguasaan. Yang kedua, posisi apa yang telah dipraktekkan oleh kepala sekolah Ibu Santi? Manajer. Manajer. Buktinya apa manajer? Itu tadi mengarahkan keyakinan kelas tadi kan ada. Ya, keyakinan kelas tadi. Jadi tidak semata-mata langsung marahin ya. Nah itu. Kemudian hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Tadi memanggil, menanyai, memberi solusi. Kalau tidak bisa menjawab nanti diundangkan guru. nah, ya dipanggil Tata Pak busana. Sifat. Kemudian dalam kasus tersebut di atas siapa yang dikuatkan? Di yang korban itu tadi tuh, yang kakinya hilang itu. Iya. Siapa yang Yang dibahas masih ada sampai dikuatkan? mengaitkan keyakinan yang lagi di Dan yang kakinya Ya siapa yang dikuatkan?
Ya di Berarti yang marah-marah itu tadi. ya, benar deh. Ya, benar. Dimintai bertanggung jawab, dikuatkan, dirubah sikapnya yang seenaknya sendiri, emosi menjadi bertanggung jawab. Siapa yang mengaitkan ke keyakinan yang lebih tinggi? Santi. Jembatannya kan ibu guru itu Ya, tadi. Bu Santi, Bu Kepala Sekolah tadi ya, mengaitkan keyakinan yang lebih tinggi. Siapa yang dipuaskan? Ansi. Kantor, Karena bisa terpenuhi, terus dia juga bisa menjahit. Itu tadi kan. Ayo kantor. Oh yang menjadi baik lagi. Ya, jadi apa? Bajunya jadi baik lagi, tidak jadi dimarahi ibunya. Ibunya. Karena jadi dia takut. Nanti kita telur Ya, ya. apakah hanya Anto yang merasa puas? Dina juga puas. Karena apa? Bisa menjahit. Anak dan negara malah bisa menjahit. Terus ada lagi yang merasa dipuaskan? Itu Bu Kepala Sekolahnya juga puas. Ya, Sebagai Bapak. manajernya dia juga berhasil. Jadi Bu Santi itu sebagai pasien juga solusi yang diberikan itu berhasil. Akhirnya Dino bisa menjahit, bisa melunasi hutangnya karena sudah melepaskan kantor baju itu. Benar, kira-kira. Pak gurunya juga berhasil itu. Ya, Pak gurunya juga berhasil. Langsung Kan, ngajarin ya? bisa. Iya, dalam hanya waktu singkat sehari bisa menjahit. Nah, ini benar. Pak Mengapa Irfan permasalahan? Kemudian posisi kantornya benar sebagai manajer menemukan solusinya yang dilakukan tadi menaikkan keyakinan, disediakan, memberi solusi. Dalam posisi saya benar Dino, keyakinan yang tiga dari Bu Santi yang dikuatkan 3 tadi masih tambah Pak Irfan juga ya karena berhasil khusus menjahit dalam hanya waktu sehari, nggak nyampe sehari. Nah, Khusus luar biasa itu Pak gurunya loh. ya benar luar biasa tuh. Nah, jahit langsung. ini ada salah satu kasus kemarin sertifikat institusi yang sudah saya lakukan terakhir dalam video itu.
Keturunan Arab. Itu kan dulu sudah di YouTube, sudah saya kirim di YouTube itu ada beberapa hari yang lalu. Dilaksanakan Bu Wahyu itu nantinya bisa diimbaskan untuk guru-guru yang lain agar nantinya untuk SDN 1 Jarum ini proses pembelajarannya balance sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Merdeka Belajar yang nanti endingnya berpusat satu mengerucut pada profil pelajar Pancasila. Tolong nanti Mbak Wahyu sebagai leadernya untuk pembelajaran bisa menggerakkan untuk guru-guru yang lain. Itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Nanti insya Allah seperti tadi rencana aksi nyata, misalnya hari Kamis atau Jumat, yang mungkin ada dari teman-teman yang bersedia untuk nanti saya temani atau nanti bisa sendiri membuat mereka tidak apa-apa. Yang penting nanti ada dokumentasi dan itu bisa menjadi bahan kita untuk baik ke depannya. Dan mohon maaf ini bukan hanya untuk kepentingan pribadi saya.
dalam program guru penggerak saja, tapi memang kami sebagai calon guru penggerak itu diharuskan untuk mengimbaskan apa yang sudah kita pelajari dalam modul 1 selama ini ke rekan-rekan sejawat. Seperti itu ya Ibu. Mungkin ada teman lain yang ingin bertanya, berbagi, sharing sebelum ditutup. Kalau ada Ibu, kalau tidak kita akhiri. Sampun nggih. Sudah. Terima kasih kami ucapkan atas perhatiannya Ibu, waktunya diberikan kepada saya. Semoga nanti apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat bagi kita semua, dan mari kita bersama untuk memajukan perubahan di SD Negeri 1 Jarum dengan budaya positif. SD 1 Jarum. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh mencari sendiri, ya silahkan tulis satu saja dengan huruf besar ya, tolong dijaga keberhatiannya. Yo Mbak, tulis ya. Saya disiplin, apa nangan atau ketertiban atau masing-masing anak tulis keyakinan kamu satu saja, ya. Tulis yang besar. Tulis yang besar. Ini tak beri contoh satu ya. Masing-masing anak satu saja. Katawi. Tempatnya enggak kurang kan? Disiplin, kebersihan, ketertiban. Dan kalian harus melaksanakan apa yang sudah menjadi keyakinan kalian tadi. Kalian tahu kenapa saya panggil ke sini? Saya dengar kalian tadi bertengkar. Kenapa? Karena kemarin Rere nggak mau kerja kelompok, malah main Bu dan nari siangnya. Apa benar Mbak Rere seperti itu? Iya Bu, benar. Tapi saya sudah menghubungi tegarnya nggak jawab Bu. Ya karena saya sudah ke rumahnya Rere, tapi Rere nari HP-nya di rumah. Ya sudah, ini aja. Ini kalian kan cuma salah paham, ya kan? Sebenarnya Mbak Rere sudah ngabari kalian, tetapi kebetulan memang HP-nya Mas Tegar tidak dibawa, ya HP-nya di rumah dibawa ayahnya, jadi kan kalian tidak tahu kalau Mbak Rere ngabari kalian. Ini berarti kan cuma salah paham. Kalian tidak perlu bertengkar. Apa kalian mau seperti ini terus? Bisa? Terus bagaimana kalau nggak mau seperti ini terus?
Bagaimana Mas Dwi? Tidak mengulangi lagi. Meminta maaf? Tidak mengulangi, benar? Iya. Terus bagaimana? Minta maaf ya. Langsung coba kalian minta maaf sama Mbak Rere. Maaf ya, Rik. Maaf ya Mbak Rere. Ya, kemarin aku juga maaf ya, nggak bisa ikut sama Mbak. Nah, setelah kalian minta maaf seperti ini, kalian apa yang akan kalian lakukan nanti? Ya, berteman. Terus? Iya. Kalian masih mau kan untuk belajar kelompok lagi? Masih. Iya. Ya, maka dari itu kalian kalau ada apa-apa jangan ribut dulu. Kalian tanya kepada yang bersangkutan supaya nanti tidak terjadi keributan, tahu permasalahannya. Untuk lagi jangan bertengkar seperti ini ya nak. Ya. Jadi sekarang kalian sudah tahu masalahnya dan kalian nanti masih tetap belajar kelompok dan berteman kan? Iya, ya sudah. Kalau begitu, masalah ini saya anggap selesai ya. Kalian bisa belajar kembali dan menjadi sahabat yang baik lagi ya. Nama saya Dwi Juli Saputra, saya kelas 5 SDN 1 Jarum. Perasaan saya ketika saya diajak Bu Guru membuat keyakinan kelas, yaitu senang bisa bermusyawarah dengan teman dan disiplin. Terima kasih. Nama saya Tegar Gunawan Jamandu. Saya kelas 5 SDN 1 Jarum. Perasaan saya ketika saya diajak Bu Guru membuat keyakinan kelas yaitu senang. Saya dapat bertemu teman-teman dan bermusyawarah bersama Bu Guru. Pelajaran yang saya dapat disiplin, ketenangan kelas, dan kedamaian dan tanggung jawab di sekolah. Terima kasih. Nama saya Revani Sekarkinanti, kelas 5 SDN 1 Jarum. Perasaan saya ketika Bu Guru melakukan restitusi, Ibu Guru menasihati saya dengan baik dan lembut. Bu Guru sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Swanti, guru kelas 5. Perasaan saya setelah saya membuat kesepakatan dan keyakinan kepada anak-anak kelas 5, saya menjadi lebih lega. Karena apa? Karena anak-anak bisa lebih bebas, lebih leluasa untuk mengungkapkan perasaannya, untuk mengutarakan pendapatnya. Jadi anak-anak lebih bisa berekspresi, melakukan apresiasi untuk bisa menjadi atau menciptakan kelas yang lebih baik sesuai dengan keinginannya. Setelah saya melakukan restitusi, maka perasaan saya sendiri menjadi lebih lega, lebih tenang, lebih nyaman seperti itu. Karena apa? Karena saya tidak menggunakan emosi saya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi anak, tetapi saya lebih bisa melakukan penyelesaian masalah dengan pendekatan kepada anak. Anak pun juga merasa lebih tenang, lebih nyaman, lebih berani untuk mengungkapkan permasalahannya, kesalahannya. Dia berani mengakui kesalahannya, kemudian dia berani mengungkapkan atau meminta maaf karena kesalahannya dan memberikan solusi ya, memberikan solusi sendiri. Jadi memberikan penyelesaian masalah sendiri untuk kedepannya supaya anak-anak menjadi lebih baik.